lawan paling kuat Harimau Melaya. Apa benda ni weh? Sorry jiran serempun, kali ini bukan Indonesia. Breaking news, menurut FAM, Harimau Melaya di bawah Peter Klimovsky akan bertemu pasukan Cape Verde. Kalau sebelum ni orang kecam kita bantai Nepal yang tak padu, tak apa, kita cari lawan yang mempunyai ranking FIFA 72 guys. Player Cape Verde ini agak berpengalaman. Kebanyakan mereka main untuk klub Portugal, klub Belanda. Seorang tu rakan pasukan Iliano Rangers dan ada juga centre back Villarreal. Bukan kaleng-kaleng bro. Ini akan menjadi pengukur dan ujian yang terbaik untuk pemain Harimau Melaya menjelang game menentang Vietnam bulan depan. Yang menariknya guys, game ini akan berlangsung pada 29 Mei, sehari selepas game Manchester United lawan Asian All Stars. Patutlah ada pemain Harimau Melaya yang tarik diri hari itu. Ini persiapan yang lagi penting dan kira Onana nasib baik tak payah jumpa Arif Aiman dengan Faizal Halim. Yang penting rakyat Malaysia tunjuk support korang. Kalau tak tahu tengok bola tu, abang boleh ajar. Jom ramai-ramai turun stadium bola sepak Kuala Lumpur 29 Mei pukul 9 malam. Bersama-sama kita saksikan revolusi Harimau Melaya jalan. Kami ingin mengalahkan King Indo saat bulan September nanti guys ya. Negara tetangga berjersey kuning sudah menemukan lawan latihannya cuy. Buset dah guys. Wah cuy. Lawannya gak main-main guys. Lawan kagak main-main guys. Buset dah, lawannya adalah Cape Verde cuy. Buset dah, dengan ranking 72 dunia cuy. Wah. Apakah negara tetangga berjersey kuning akan kalah lagi seperti ngelawan Australia KW 4-0 cuy. Buset dah, gila ya, gila ambisinya guys ya. Ambisi dari negara tetangga ingin mengalahkan King Indo. Wah gokil banget cuy. Mencari lawan levelnya di atas rata-rata mereka cuy. Buset dah, seperti yang kita tahu guys ya, negara tetangga berjersey kuning rankingnya saat ini 131 dunia guys ya. Tapi tenang aja guys, setelah adanya ada Hasan Kiron, Jamiruddin, Hasan Seraben, Saadudin dan Rahman Joni guys ya, Malaysia akan overpower cuy. Buset dah ya, semoga aja mereka masuk ke Malaysia guys. Media Malaysia mengungkapkan FIFA Matchday, Timnas Malaysia diminta sadar diri, jangan asal pilih lawan berperingkat tinggi. Malaysia ini sangat pilih-pilih lawan sekali ya guys. Dia mau pilih lawan peringkat yang sangat tinggi. Mereka lupa diri ya guys, padahal mereka peringkatnya 130-an ya guys. Dan mereka diundang Indonesia masih bimbang, belum tahu dan belum ada kepastian ya guys. Kemarin udah di calling sama Ketua PSSI Pak Erick Thohir, tapi FAM belum ada jawaban sampai sekarang. Ini pilih lawan yang kuat atau pilih lawan yang lemah-lemah aja ya guys. Kemarin di kualifikasi Piala Asia mereka menang 2-0 melawan Nepal, cuma 2-0. Tapi rakyat Malaysia sangat gembira seolah-olah mereka bisa juara dunia ya. Kita juga mengundang Malaysia karena udah lama kangen sama Malaysia ya. Bulan September juga kita isi dengan FIFA Matchday. Makanya kita mengundang Lebanon, Kuwait karena mungkin lawan-lawan kita juga di round 4 itu banyak negara-negara dari Timur Tengah. Tapi juga kita mengundang Malaysia karena udah lama kangen sama Malaysia ya nggak. Ya kita lihat kalau Malaysianya mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa juga. Malaysia dan Indonesia gabungan 11 terbaik. Apa benda ni weh? Kita bukan musuh hari ini. Betul. Kita bersahabat. Kita akan membina satu pasukan daripada timnas Malaysia, timnas Indonesia. Kita bantai Argentina. Betul, boleh diadu, bisa diadu. Sikap Federasi Sepak Bola Malaysia akhir-akhir ini menuai sorotan dan kritik tajam dari berbagai kalangan. Bagaimana tidak? Di tengah euforia kebangkitan timnas Indonesia yang semakin diperhitungkan di level Asia, FAM justru menunjukkan gelagat yang mengundang tanda tanya besar. Mereka ingin memanfaatkan pemain-pemain terbaik Indonesia untuk proyek kolaborasi melawan tim-tim kuat dunia. Namun secara mencolok, menolak untuk berhadapan langsung melawan timnas Indonesia sendiri. Ini bukan sekadar penolakan biasa. Ini adalah bentuk keengganan yang sangat kentara, bahkan bisa dibaca sebagai ketakutan. Ketakutan akan kekalahan telak, kekhawatiran akan dipermalukan di depan dunia. Dan lebih dari itu, rasa malu yang mereka bayangkan akan tercatat dan dikenang sepanjang zaman. Bagaimana bisa sebuah federasi sepak bola nasional ingin mengambil manfaat dari kekuatan negara tetangga, tapi tidak punya nyali untuk menguji timnya sendiri melawan kekuatan yang sama? Bukankah ini justru mencerminkan mentalitas inferior yang sangat kontraproduktif dengan semangat sportivitas?
tidak adanya respons terhadap surat resmi undangan laga uji coba dari PSSI menjadi bukti konkret dari ketidaksiapan mereka. Malaysia tidak menolak secara terang-terangan, namun juga tidak memberi konfirmasi. Mereka memilih diam, sebuah sikap pasif-agresif yang justru mempertegas posisi mereka. Ingin untung dari kekuatan Indonesia, tapi enggan menanggung risiko berduel langsung. VM tampaknya lebih nyaman membayangkan kerjasama strategis yang aman, seperti menggabungkan pemain Indonesia untuk pertandingan internasional bergengsi, daripada mengambil risiko mempermalukan diri dengan hasil mencolok dalam laga persahabatan. Padahal, justru disitulah nilai sejati dari olahraga. Keberanian untuk bertanding, menang atau kalah. Jika Federasi Sepak Bola takut kalah, bahkan dalam pertandingan uji coba, lalu di mana letak kehormatan kompetisi? Di mana nyali mereka sebagai representasi dari semangat bangsa? Kenapa kita pilih mengundang Malaysia? Karena udah lama kangen sama Malaysia, ya nggak? Ya kita lihat kalau Malaysianya mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa juga, ya kan? Ada yang janggal sekaligus ironis dalam dinamika hubungan sepak bola antara Indonesia dan Malaysia akhir-akhir ini. Di tengah gairah kebangkitan sepak bola Indonesia dengan generasi emas yang mulai menggetarkan kawasan Asia, Federasi Sepak Bola Malaysia justru menunjukkan sikap yang sulit dipercaya. Mereka ingin menjalin kolaborasi dengan sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk menghadapi lawan-lawan tangguh dari luar negeri. Namun secara terang-terangan, enggan untuk berduel langsung melawan timnas Indonesia sendiri. Ini bukan cerita fiksi. Ini adalah kenyataan yang mencoreng logika sportivitas. FM tampaknya merasa lebih aman meminjam kualitas pemain Garuda untuk kepentingan pencitraan mereka di hadapan dunia, daripada harus menghadapi kenyataan pahit berhadapan langsung dengan kekuatan sesungguhnya dari Indonesia. Ada rasa takut yang tak bisa ditutupi. Ketakutan yang lahir bukan dari analisis teknis semata, melainkan dari ketidaksiapan mental untuk menerima kemungkinan kekalahan besar. Malaysia seolah berkata, "Kami ingin energi dan ketajaman kalian, tapi jangan ajak kami bertarung dengan kalian." Betapa memalukannya posisi semacam ini jika dilihat dari kacamata sportif dan etika kompetisi. Bukankah esensi dari olahraga adalah keberanian untuk menghadapi siapapun, kapanpun, dengan kepala tegak? Yang lebih ironis lagi, ketika PSSI secara resmi mengirimkan undangan laga uji coba sebagai bentuk persahabatan antar negara serumpun, FAB memilih untuk bungkam. Tidak ada jawaban, tidak ada penjelasan. Mereka tidak menolak secara formal, namun juga tidak menyambut dengan semangat. Diam seribu bahasa. Sebuah strategi diam yang justru membuka banyak dugaan. Mereka lebih takut kalah telak daripada siap belajar dari kekalahan. FAM seakan menyadari bahwa jika mereka benar-benar turun melawan timnas Indonesia saat ini, yang tengah diasuh dengan pendekatan modern, pemain diaspora berkualitas, dan semangat nasionalisme tinggi, hasilnya bisa menjadi bencana besar di mata publik mereka sendiri. Kekalahan dalam laga uji coba bisa jadi akan menciptakan luka nasional yang tak mudah dilupakan. Dan dalam benak mereka, mungkin kekalahan itu akan terus menghantui sejarah, bahkan menjadi momok yang dikenang sepanjang zaman. Maka, Malaysia pun memilih jalur aman, kolaborasi tanpa konfrontasi, mengambil untung tanpa bersedia menanggung risiko. Dalam bahasa diplomasi olahraga, ini bisa disebut oportunistik. Dalam bahasa rakyat biasa, ini adalah bentuk pengecut dalam balutan formalitas federasi. Jika benar mereka percaya pada kualitas timnya, bukankah seharusnya VM menerima tantangan dari PSSI sebagai ajang pengujian sejati? Tapi nyatanya, yang mereka lakukan justru menjauh dari duel dan mendekati zona nyaman, memanfaatkan kekuatan Indonesia tanpa harus menghadapi langsung Indonesia. Inilah bentuk nyata dari mentalitas yang perlu dikritik. Karena sepak bola bukan hanya soal menang dan kalah, tapi soal karakter. Dan karakter federasi terlihat bukan saat mereka menang, tapi saat mereka memilih untuk tidak bertanding sama sekali. Tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, khóa đào tạo phân tích cơ bản đầu tiên dành cho các cán bộ phân tích đang công tác tại các câu lạc bộ V-League và hạng nhất quốc gia đã chính thức khai giảng. Đây là hoạt động chuyên môn do VFF tổ chức, nằm trong lộ trình nâng cao năng lực phân tích kỹ thuật bóng đá. Setelah terjadinya kekacauan manajemen di laga ASEAN All-Star kontra Manchester United, pihak Vietnam pun mulai menyadari, jika laga melawan klub raksasa Inggris tersebut hanyalah karena mengejar komersialitas. Komersil yang dimaksud media Vietnam yaitu mengacu pada FAM dan AFF ingin kembali mengangkat pamor sepak bola Malaysia di ajang internasional. Selain bertujuan untuk mencari nama,
FAM dan AFF sejatinya murni mencari keuntungan finansial, tanpa mengutamakan nilai dari pertandingan itu sendiri. Seperti yang sudah kita ketahui, di era saat ini, dari 4 negara kuat ASEAN, seperti Indonesia, Vietnam, Thailand dan Malaysia, dan untuk saat ini, Malaysia menjadi negara yang paling tertinggal dari para pesaingnya di ASEAN, dan kini, Indonesia sudah menjadi salah satu tim kuat di level Asia secara global, dan menuju persaingan dunia. Perlu diketahui, market value skuad Timnas Indonesia, kini sudah berada di atas Australia. Hanya saja, Timnas Indonesia baru dilahirkan dan baru terbentuk, untuk mencapai level tertinggi seperti yang diharapkan. Perlu waktu untuk adaptasi, hingga mencapai chemistry yang padu antar pemain satu sama lain. Bisa dibayangkan, jika skuad Timnas Indonesia sudah berjalan selama 5 tahun ke depan, level permainan Indonesia terpaut jauh dari semua negara di ASEAN. Dengan bukti, satu pemain Indonesia, nilai pasarnya bisa sampai melebihi satu skuad utuh di ASEAN. Bahkan, level Indonesia sudah jauh meninggalkan kompetisi di ASEAN. Bagaimana tidak, di mana seluruh negara ASEAN sedang berjuang saling tikam untuk merebutkan satu tiket ke Piala Asia. Namun, hanya Indonesia satu-satunya negara ASEAN yang semakin dekat dengan Piala Dunia. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.